Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sri Ersa Wulandari dengan NIM 4202227072. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisis struktur bangunan gedung bertingkat dengan mata kuliah struktur konstruksi bangunan gedung. Pertama-tama, di sini adalah gambar denah yang saya miliki, yaitu bangunan ini merupakan bangunan hotel dengan 8 lantai dengan tinggi setiap lantai adalah 4 meter. Sehingga total tinggi bangunan mencapai 32 meter. Kemudian, denah bangunan berbentuk persegi panjang dengan modul grid 7,5 meter pada arah X dan 5,5 meter serta 8 meter arah Y. Kemudian, ini merupakan struktur balok dan kolom jika terlihat dari 3D. Di sini juga saya akan menambahkan struktur balok anak pada sumbu X dan sumbu Y yang memiliki bentang 8 meter. Kemudian material. Saya menggunakan material K3 atau konkret yang merupakan beton untuk material tanah lantai. Lalu saya menggunakan WF 400 untuk kolom baja yang memiliki total depth 414 mm, top ring width 405 mm, top flag thickness 28 mm, web thickness 18 mm, button rack width 405 meter, button flag thickness 28 mm, fillet radius 22 mm. Kemudian saya menggunakan balok induk dengan mutu baja WF 500x200. Untuk material balok induk, total depth-nya 506 mm, top flag width 201 mm, top ring thickness 19 mm, web thickness 11 mm, button rack width 201 mm, button rack thickness 19 mm, fillet radius 20 mm. Kemudian saya menggunakan WF 400x200 meter untuk material balok anak. Untuk material balok anak, top depth-nya adalah 396 mm, top ring width-nya 199 mm, top flag thickness 11 mm, web thickness 7 mm, button flag width-nya 199 mm, button flag thickness 11 mm, fillet radius 16 mm. Material tersebut saya dapat dari standar nasional Indonesia. Kemudian pembebanannya menggunakan pada beban atap, beban matinya 1,5 kN per meter kubik, beban hidupnya 2,5 kN per meter kubik. Kemudian pada pembebanan lantai, beban matinya di sini saya tambahkan
kN per meter kubik dan beban hidupnya 2,5 kN per meter kubik. Lalu di sini saya menampilkan analisis struktur pada kolom baja. Lalu ini merupakan struktur pada balok induk yang ekuivalen load-nya 1000,12 kN per meter, shear V2-nya 39,7963 kN, momen M3-nya min 57,8703 kN, deflection-nya 1472 mm. Kemudian balok anak dengan ekuivalen load-nya 0,556 kN per meter, shear V2-nya min 23,4582 kN, momen M3-nya 60,2689 kN, deflection down-nya 8287 mm. Kemudian ini adalah hasil analisis yang telah saya buat pada struktur. Kesimpulannya, analisis menjelaskan bahwa software ETABS digunakan untuk analisis struktur 3D secara realistis dengan mempertimbangkan interaksi antar elemen, balok, kolom, dan pelat. Dalam proses analisis struktur, perhitungan manual dan simulasi menggunakan perangkat lunak seperti ETABS memberikan hasil yang tidak sepenuhnya sama. Namun, hal ini terjadi karena karakteristik pendekatan kedua metode tersebut memang berbeda secara mendasar. Perhitungan manual umumnya mengandalkan prinsip-prinsip dasar mekanika struktur dengan asumsi beban terbagi merata dan pengaruh antar elemen yang dihitung secara terpisah. Sebaliknya, ETABS bekerja dengan pemodelan struktur secara 3 dimensi dan memperhitungkan interaksi antara elemen-elemen bangunan, seperti kolom, balok, dan pelat, dalam satu kesatuan sistem. Karena itu, distribusi beban dan respons struktur yang dihitung melalui ETABS biasanya lebih rinci dan realistis. Nilai gaya, landutan, maupun distribusi momen bisa tampak lebih besar atau berbeda dibandingkan hasil perhitungan manual. Perbedaan ini bukan berarti salah satu metode tidak valid, melainkan menunjukkan perbedaan tingkat kompleksitas dan kedalaman analisis. Simulasi 3D seperti ETABS lebih menggambarkan kondisi seperti sebenarnya struktur, sedangkan perhitungan manual tetap berguna sebagai alat kontrol awal dan acuan desain praktis. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih.